Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi kesetimbangan. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu nih tentang reaksi kimia. Jadi, perlu kita tahu bahwa reaksi kimia itu ada yang berlangsung dua arah dan satu arah. Untuk hari ini kita akan bahas yang satu arah dulu. Jadi, untuk yang satu arah itu disebut juga dengan irreversible, reaksi searah, atau reaksi yang tidak dapat balik. Nah, untuk persamaannya biasanya dituliskan dengan tanda panah satu arah, kemudian reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Ingat reaktan itu apa? Jadi kalau misalkan kita punya reaksi seperti ini, yang bagian kanan kita sebut sebagai produk. Reaksi yang kiri disebut sebagai reaktan. Kemudian produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Jadi ini kan artinya reaktan itu mengalir menjadi produk. Nah, karena panahnya satu arah, artinya setelah dia menjadi produk, nggak bisa balik lagi menjadi reaktan. Maksudnya seperti itu. Kemudian reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Kalau sudah bereaksi ya udah gitu. Nah, di sini contohnya ada KUH ditambah HCl, maka menjadi KCl ditambah H2O. Dan mereka satu arah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan reaksi dua arah? Oke, reaksi dua arah, yang pertama, dia bentuk panahnya beda. Jadi bentuknya kayak gini. Kemudian, reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Jadi bisa bolak-balik ya. Kemudian reaksi ke arah produk itu disebut reaksi maju. Sedangkan reaksi yang ke arah reaktan itu reaksi balik. Contohnya ini adalah 2NH3 itu bisa berubah menjadi produk yaitu N2 dan 3H2. Kemudian N2 dan 3H2 itu bisa balik juga menjadi reaktan lagi yaitu 2NH3. Maksudnya seperti itu. Oke. Yang poin kedua kita akan bahas itu adalah kesetimbangan kimia. Kita contohkan dulu. Misalkan kita punya bentuk seperti ini. Panahnya kita ganti seperti ini. Nah, dikatakan kesetimbangan kimia. Jadi kesetimbangan kimia itu poin pertama yang harus kita tahu. Dia melibatkan reaksi dua arah. Jadi yang kayak tadi, ada dua arah, makanya simbol panahnya itu seperti ini. Kemudian, selain itu, jadi awalnya terjadi reaksi ke kanan yang mengakibatkan produk bertambah. Jadi ini akan bereaksi menjadi produk. Kemudian setelah produknya terbentuk, itu terjadi reaksi sebaliknya. Jadi dari produk itu kembali menjadi reaktan. Nah, jika laju reaksi ke produk, ke arah produk itu sama dengan ke arah reaktan, maka akan mencapai kondisi setimbang. Sampai situ oke ya. Jadi paham ya kenapa itu disebut sebagai setimbang. Nah, tetapi perlu kita tahu bahwa kesetimbangan ini itu terjadi dalam kondisi sistem yang tertutup. Nah, sekarang akan dijelaskan bahwa ada beberapa kemungkinan nih. Kemungkinan pertama itu ketika konsentrasi dari produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Atau gini, kita tuliskan dulu. Jadi, dalam kondisi setimbang akan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah
pada saat setimbang konsentrasi produk kita misalkan kita bikin reaksi dulu ya. Reaksi barunya adalah A2 bentuk gas bereaksi menjadi 2A bentuk gas. Nah, konsentrasi produk yaitu si A, produk kan yang kanan ya, itu lebih besar daripada konsentrasi A2. Nah, pada awal reaksi konsentrasi reaktan itu misalkan maksimal dan makin lama kan berarti makin berkurang. Sedangkan produk kalau ini ke sini itu kan berarti nanti produknya akan bertambah dari 0 semakin bertambah. Nah, ketika kesetimbangan itu tercapai, maka konsentrasi reaktan dan produk itu tidak berubah. Ketika dalam keadaan setimbang, maka konsentrasi produk dan reaktan tidak akan berubah karena dia setimbang. Nah, kemungkinan kedua, paham ya maksudnya ya tadi yang kemungkinan pertama ya. Jadi kan ketika mereka bereaksi, si reaktannya akan menambah ke produk. Jadi produknya akan lebih besar. Makanya ada istilah ini. Dan misalkan nih di suatu momen dia setimbang, ya udah berarti si produknya kemungkinan konsentrasinya bisa aja yang bernilai lebih besar. Untuk kemungkinan kedua, sekarang kebalik. Jadi konsentrasi produk yaitu A itu akan lebih kecil daripada A2. Sedangkan untuk kemungkinan ketiga itu setimbang. Jadi konsentrasi dari produk itu akan sama dengan konsentrasi dari reaktan. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambar grafiknya. Yang pertama, ini kan lebih besar daripada yang ini. Kemudian yang B itu A2-nya yang lebih besar daripada A. Kemudian kalau ini adalah yang sama. Kemudian yang perlu kalian tahu itu ada istilah kesetimbangan kimia itu terbagi menjadi dua, yaitu yang sifatnya homogen dan yang kedua adalah yang heterogen. Contohnya sebagai berikut. Nah, kira-kira kalian bisa menentukan nggak? Di sini kan ada beberapa contoh nih, gambar reaksi di kanan sama di kiri. Kalian bisa lihat mana yang homogen dan mana yang heterogen. Iya, jadi yang ini itu adalah yang homogen. Sedangkan yang ini itu adalah yang heterogen. Kak, maksudnya gimana? Jadi, kalau yang homogen itu hanya terdapat satu macam wujud zat. Satu macam wujud zat. Misalkan di sini ada gas, ya udah gas semua, ya. Kalau aki, ya berarti aki semua. Tapi kalau yang heterogen, itu yang lebih dari satu. Ada S, ada G, terus ini S lagi, S, L, G, lebih dari satu. Paham ya? Nah, jangan lupa untuk wujud zat. Wujud zat itu sudah pernah dipelajari di kelas 10. Ada G, yang artinya adalah gas. Lalu ada S, artinya padat. Kemudian ada L, artinya cair. Lalu ada aki, artinya larutan. Selanjutnya, poin yang akan kita bahas itu adalah mengenai tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan itu simbolnya adalah Kc. Nah, yang masuk ke dalam Kc itu hanya fase gas dan fase aki. Jadi kalau selain itu nggak masuk. Nah, sekarang kita contohkan nih, misalkan ada H2 bentuknya gas, ditambah Cl2 bentuknya gas juga.
menjadi 2HCl bentuknya gas. Maka ketika kalian disuruh mencari kesetimbangannya, itu rumusnya adalah produk atau konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi konsentrasi dari reaktan pangkat koefisien. Jadi di soal ini kita bisa cari Kc-nya, pakai yang merah aja ya. Kc dari reaksi H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl, itu adalah produknya kan HCl. Terus dia punya koefisien 2. Kemudian ada H2 sebagai reaktan, koefisiennya 1, jadi tidak kita tulis pangkatnya. Nah, seperti ini. Paham ya? Lagi, kalau misalkan kita punya CS plus H2O bentuk gas menjadi CO2 gas plus H2 gas. Kalau bentuknya seperti ini, maka langsung saja Kc sama dengan produknya, yaitu CO2 sama H2 dibagi H2O. Kenapa C-nya nggak ikut, Kak? Ya karena dia solid. Kita cuma bisa pakai gas sama aki. Maka menjadi seperti ini.